Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngawas kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah halaman 28. Warawa meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani an Abdullah dari sahabat Abdullah ibni Abi Aufa, putranya Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kunna kami 'inda Nabi, berada di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Abdullah, kami, berarti di sini yang ada di sisinya Rasulullah tidak hanya Abdullah, tapi juga teman-temannya Abdullah atau sahabat Rasulullah yang lain. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu atin, lalu kemudian ada yang datang kepada Rasulullah. Faqala, lalu orang yang datang ini berkata, syabun yajudu binafsihi, ada seorang pemuda yang ia hampir mati, sedang sekarat. Katanya sosok lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW. Qila lahu qul la ilaha illallah falam yastati. Pemuda ini diucapkan, ditalqini dengan ucapan, ayo katakan la ilaha illallah. Begitu. Qila lahu, dikatakan kepadanya, qul la ilaha illallah falam yastati. Pemuda ini yang sekarat ini ketika dituntun agar mengucapkan la ilaha illallah, ternyata ia tidak mampu. Faqala, lalu Rasulullah berkata, akana yusalli, apakah dia orangnya sholat? Berarti orang kalau tidak ahli sholat sulit ini kalau ditalkin untuk la ilaha illallah. Apakah dia orang yang sholat? Faqala, na'am, ia sholat. Fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya karena melihat ada seorang seorang pemuda sekarat ditalkin la ilaha illallah, padahal dia termasuk orang yang menjaga sholat, kok tidak mampu untuk mengelafatkannya, untuk mengucapkannya. Fanahadha, lalu bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahadna ma'ahu, dan kami pun bangkit bersama beliau. Fadakhala 'ala syabi, lalu Rasulullah masuk menuju tempat pemuda yang sedang sekarat tadi. Faqala lahu, lalu Rasulullah berkata kepada pemuda tadi, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Faqala la astati, lalu pemuda tadi mengatakan, la astati, saya tidak bisa ya Rasul. Qala, lima, kenapa kok tidak bisa? Qila, katanya, karena ya'uqu walidatahu, karena ia menyakiti ibunya. Ingat, orang yang menyakiti ibunya ini ditakutkan su'ul khatimah, ditakutkan ia tidak bisa melafazkan la ilaha illallah ketika ia sedang sekarat maut, ketika ia sedang sekarat menghadapi kematiannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkata, bertanya Rasulullah ini, ahayatun walidatuhu, apakah ibunya masih hidup? Qalu na'am, lalu sahabat ketika itu menjawab, na'am ya Rasulullah, ibunya masih hidup. Qala ud'uha, lalu katanya Rasulullah, panggil dia. Fada'uha faja'at, lalu para sahabat itu memanggil bundanya pemuda tadi dan datang. Faqala, lalu Rasulullah berkata, hadza ibnuka, ini putramu? Qalat na'am, iya ya Rasulullah, ia adalah putraku. Faqala laha, lalu Rasulullah berkata kepada ibu itu, ara'aiti law ajajtu naran dakhmatan faqila laki in syafa'ti lahu khallaina anhu wa illa akhraqnahu bihadhin nar akunti tashfa'ina lahu. Gimana menurutmu
andai saja saya nyalakan, saya bakar dengan api yang besar. Gimana menurutmu Bu, kalau putramu ini saya bakar saja dengan dengan api yang besar? Faqila laki, lalu ditanyakan kepadamu. Jadi bagaimana menurutmu jika sang anak ini kemudian saya bakar? Lalu ditanya kepadamu, in syafa'tilahu khalaina anhu, jika kamu mensafaatinya, jika kamu mengampuninya, jika kamu memaafkannya, jika kamu meridhoinya, maka kami biarkan dia, enggak jadi kami membakarnya. Wa illa, jika kamu tidak mensafaatnya, tidak meridhoinya, tidak memaafkan dia, ahraqnahu bihadhin nar, maka niscaya saya akan bakar anakmu ini dengan api ini. Akunti tashfa'ina lahu, apakah kamu akan mensafaatinya, menolongnya, mengampuninya, meridhoinya? Qalat ya Rasulullah idzan asfa'. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan memaafkan, saya akan mensafaatinya, saya akan meridhoinya. Qala, lalu Rasulullah berkata, fashhadi Allah washhadini annaki qad raditi anhu. Fashhadi, bersaksilah kamu Allah pada Allah, washhadini, ya tak? Fashhidi ini dari kata asyhadu alla, syahida yashhadu, ashhadu, kan begitu. Ishhad, fashhadi, maka bersaksilah kamu Allah pada Allah, washhadini, dan bersaksilah kamu kepadaku, annaki qad raditi anhu, bahwasannya engkau telah meridhoinya. Qala, lalu dijawab oleh ibu tadi, Allahumma wahai Allah, inni ashhaduka, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu, wa ashhadu rasulaka, dan aku bersaksi pada utusanmu, anni, sesungguhnya aku qad raditu an ibni, aku telah merestui, aku telah meridhoi putraku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepadanya, kepada anak yang sedang sekarat tadi, kepada pemuda yang sedang sekarat tadi, ya gulamu, wahai pemuda, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, maha esa Allah, la syarikalah, tidak ada partner baginya, tidak ada yang menyekutuinya. Washhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksilah bahwasannya Nabi Muhammad abduhu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ternyata setelah Rasulullah itu mengatakan kepada pemuda tadi, faqalaha, lalu sang pemuda tadi bisa melafadzkan kalimat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah, zat yang menyelamatkan dia minan nari, dari neraka. Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar berkata fi Zawajir, dalam kitab Az-Zawajir, wa ruwiyat hadhil qissatu, diriwayatkan cerita ini, kisah ini, bi abasata min hadza, dengan bahasa yang lebih sederhana daripada ini. Wahia, cerita itu, anna dzalika syab, bahwasannya pemuda tersebut ismuhu Alqamah, namanya adalah Alqamah. Wa annahu kana kathiral ijtihadi fi ta'ati min as-salati was-sawmi was-sadaqati, famarada washtadda maraduhu, fa arsalat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bahwasannya sosok Alqamah ini adalah banyak berijtihad, banyak bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Minas salati berupa salat, wasawmi dan puasa, wassadaqati dan bersedekah. Famarad, lalu pada suatu hari ia sakit, washtadda maraduhu, dan parah sakitnya. Fa'arsalat imra'atuhu, lalu mengirimi kabar istrinya tadi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna zawji Alqamata, bahwasannya suamiku yang bernama Alqamah, fin naz'i, dalam naza', dalam sekaratnya maut. Fa'aradtu an u'limaka ya Rasulullah, seingin memberitahumu wahai Rasulullah, bihalihi, dengan kondisinya. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengirim Ammar, sahabat Ammar, wa Bilal, dan sahabat Bilal, wa Suhaiban, dan sahabat Suhaib. Wa qala imdu ilaihi, lalu Rasulullah berkata, imdu ilaihi, pergi kamu ke sana. Walakinuhu syahada, talkinkan dia dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faja'u ilaihi, lalu sahabat yang diperintah oleh Rasulullah itu datang ilaihi kepada Alqamah. Fawajaduhu fin naz'i, mereka menemukan Alqamah dalam naza', dalam kondisi naza', mau mati, dalam sekaratnya kematian. Faja'alu yulakkinunahu, lalu kemudian para sahabat mulai mentalkinnya la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa lisanuhu la yantiqu biha, tapi lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, lalu para sahabat yang diutus oleh Rasulullah tadi mengirim informasi hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata, hal min abawaihi ahadun hayyun, apakah di antara bapak ibunya ada salah satu di antara mereka yang masih hidup? Qila ya Rasulullah, lalu dijawab, lalu dikatakan kepada Rasulullah, ummun kabiratun asin. Ia memiliki ibu yang sudah tua renta, umurnya sudah tua sekali berarti. Jadi seorang ibu yang sudah tua. Fa arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirimkan informasi kepada ibunya Alqamah tadi. Yaqulu laha, lalu Rasulullah berkata kepadanya, in qadarti, ya, in qadarti, jika kamu mampu, jika kamu bisa, alal masiri, berjalan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah, ya, wa illa fantazirihi fil manzil hatta ya'tiyaki, seperti itu. Jadi fa arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha. Jadi kemudian Rasulullah itu mengirimkan utusan menuju ibunya Alqamah. Kemudian ia berkata kepada ibunya Alqamah, utusan tadi, jika kamu mampu berjalan atau datang kepada Rasulullah, ayo datangi Rasulullah karena dipanggil. Wa illa, jika kamu tidak mampu, fantazirihi fil manzil hatta ya'tiyaki, maka tunggu saja, Rasulullah akan datang kepadamu. Faja'a ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaraha bidzalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, wa akhbaraha bidzalik, dan memberikan informasi kepada ibunya Alqamah dengan kejadian yang sudah terjadi. Faqalat li nafsihi al-fida ana ahaqqu bi ityanihi fatawakka'tu wa qamat ala asa wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Lalu, ya kan? Jadi tadi itu kan ucapannya kan begini, lek kamu mampu jalan mendatangi Rasulullah, jalan. Lek kamu tidak mampu, fantadihi,
tunggu saja fil manzil di rumahmu hatta ya'tiyak hingga Rasulullah nanti datang kepadamu. Faja'a ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah itu datang wa akhbaraha bidzalik, dan Rasulullah nanti akan memberikan informasi kepadanya. Faqalat, bagaimana responnya ibunya Alqamah? Nafsi li nafsihi al-fida. Diriku, ya tahu, li nafsihi untuk dirinya al-fida adalah tebusannya. Ana ahaqqu bi ityanihi. Saya lebih layak untuk mendatangi Rasulullah. Fatawakka'at wa qamat ala asa. Lalu ia berpegangan pada tongkat, berdiri dan berpegangan pada tongkat. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Alqamah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallamat, dan ia mengucapkan salam. Wa radda alaiha salam, dan Rasulullah juga menjawab salam tersebut kepada ibunya Alqamah. Wa qala laha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibunya Alqamah, ya umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, ya usduqini, jujurlah kamu kepadaku, wa in kadzabtini, meskipun kamu telah berdusta kepadaku. Ja'al wahyu minallahi ta'ala, karena saya ini mendapatkan wahyu dari Allah. Kaifa kana halu waladika, kaifa kana halu waladaki, mohon maaf, kaifa kana halu waladiki Alqamah, ya tak? Kaifa kana halu waladiki Alqamah, bagaimana keadaan anakmu yang bernama Alqamah? Karena Rasulullah ini mendapatkan wahyu dari Allah. Qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya ibundanya Alqamah. Alqamah itu kana kathir saumi. Alqamah itu adalah sosok yang banyak puasa. Kathir sadaqati, banyak bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, bertanya, mengomentarinya lagi. Fama haluki, terus bagaimana keadaanmu? Qalat ya Rasulullah, ana alaihi sakhitah. Lalu sang ibu itu berkata, wahai Rasulullah, saya ini marah kepada anakku itu. Nah, sedikit cerita ini saya koma. Cerita ini dari tadi ini bercerita, kalau tadi riwayat yang pertama ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah memberikan informasi tentang sosok pemuda yang dia sekarat tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gitu? Tapi lelaki tadi tidak disebutkan siapa lelaki tadi. Dalam riwayat yang lain ternyata lelaki yang dimaksud adalah Alqamah. Ketika Alqamah sekarat, ia ketika ditalkin itu tidak bisa mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Padahal Alqamah ini ahli puasa, ahli sedekah, ahli salat, kok bisa seperti itu? Yes. Kemudian ditanya oleh Rasulullah tadi itu, terus gimana denganmu terkait dengan anakmu yang seperti itu? Saya marah kepada anak itu ya Rasulullah. Qala walima, terus kenapa? Qalat ya Rasulullah, kana yu'thiru zawjatahu wa ya'sini. Dia itu, ya Rasulullah, dia itu lebih mengutamakan istrinya, justru ia bermaksiat kepadaku. Ingat, jangan sampai ketika Sofi Imam Rahman kamu menikah, ibumu butuh, istrimu butuh, maka dahulukan ibumu sehingga biar tidak terjadi yang sedemikian. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, inna sukhta ummi Alqamah hajaba lisani Alqamah 'ani syahada. Sesungguhnya kemarahan ibunya Alqamah itu menghalangi lisannya Alqamah dari berkata, dari bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusannya Allah. Jadi kemarahan ibunya bisa menjadikan penghalang lisannya yang tidak bisa mengucapkan syahadat tersebut.
Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Bilal, intaliq, wahai Bilal, berangkat kamu, wajma' li hataban katsira, kumpulkan untukku kayu-kayu yang banyak." Qala, lalu ibunya Alqamah berkata, "Wa ma tasna'u bihi ya Rasulullah?" Apa yang akan kamu lakukan dengan kayu-kayu itu ya Rasulullah? Qala, ahriquhu bin nar, saya akan membakarnya dengan api. Qala, lalu sang ibunya Alqamah tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waladi la yahtamilu qalbi." Ya tak? Waladi, anakku, la yahtamilu qalbi an tuhriqahu, an tahriqahu bin nari baina yadayya. Anakku, hatiku ini tidak mampu memikul beban ketika engkau membakarnya dengan api di hadapanku ya Rasul. Qala, katanya Rasulullah, "Ya Umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, fa'adabullahi asyaddu wa abqa." Siksanya Allah itu lebih dahsyat, lebih abadi. Fa inna sirraki ayyaghfirallahu lahu fardi anhu. Karena sesungguhnya sirnya kamu, rahasianya dirimu, agar Allah Ta'ala mengampuninya, maka gampang. Kata kuncinya itu apa? Ridhoi dia, ampuni dia, maafkan dia. Fawalladhi nafsi biyadihi la yantafi'u Alqamatu bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi ma dumti alaihi sakhita. Demi Allah, Alqamah itu tidak bisa mendapatkan manfaat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, kalau kamu masih marah kepadanya. Faqalat, lalu ibunya Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni ashhadu Allah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimin anni qad raditu an waladi Alqamah." Lalu katanya ibunya Alqamah, "Ya Rasulullah, bahwasannya aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi kepada malaikatnya Allah dan juga orang yang hadir, umat Islam yang menghadiriku ini, bahwasannya aku telah merestui, meridhoi anakku yang bernama Alqamah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq alaihi ya Bilal, fanzur hal yastati'u an yaqula la ilaha illallah am la." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, coba berangkat kamu ke Alqamah yang sedang sekarat itu. Coba dilihat, apa sekarang dia mampu untuk mengatakan la ilaha illallah amla atau tidak. Fala'alla ummu Alqamah fala'alla umma Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha." Bisa jadi ibunya Alqamah ini dia berbicara tapi tidak sesuai dengan hatinya. Haya'an minni, karena dia malu kepadaku. Fantalaqa Bilal fasami'a Alqamah yaqulu min dakhilid dar. Lalu kemudian berangkatlah Bilal menuju Alqamah. Ternyata fasami'a Alqamah yaqulu min dakhilid dar. Ternyata Bilal tadi mendengarkan Alqamah yang ia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Fadakhala Bilal faqala, lalu Bilal masuk, ia berkata, "Ya haula, wahai mereka, inna sukhta ummi Alqamata hajaba lisanahu 'alis syahada." Sesungguhnya kemarahan ibunya Alqamah bisa menghalangi mulutnya, lisannya untuk bersyahadat. Wa inna ridaha atlaqa lisanahu, dan sesungguhnya ridhonya ibunya Alqamah atlaqa lisanahu, menjadikan lancarnya mulutnya Alqamah mengatakan la ilaha illallah. Tsumma mata Alqamatu, lalu kemudian Alqamah meninggal, min yaumihi, di hari itu. Fahadarahu Nabi, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Fa amara bi ghaslihi, Rasulullah lalu memerintah dengan
memandikannya, wa takfinihi dan mengkafaninya, summa shalla alaihi, lalu Rasulullah mensolatinya, wa hadara dafnahu, dan Rasulullah juga hadir pada pemakamannya. Summa qala ala syafiri qabrihi, lalu Rasulullah berkata di pinggir kuburnya Alqamah, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, ya Allah, wahai sekelompok orang-orang sahabat muhajir, orang-orang yang sedang berhijrah, wal ansar, dan sahabat ansar, man faddala zaujatahu, barang siapa yang ia mengutamakan istrinya, ala ummihi, atas ibunya, fa alaihi la'natullah, maka ia akan mendapatkan laknatnya Allah, wal malaikati, dan laknatnya malaikat, wan nasi ajma'ina, dan laknatnya manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla, Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah sunnahnya dan juga tidak akan menerima ibadah wajibnya, illa ayyatuba ilallah, kecuali ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, wa yuhsina ilaiha, dan ia berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridha, wa yuhsina ilaiha, ia berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridaha, dan meminta ridanya, faradiyallahu ta'ala fi ridaha, faridallahi ta'ala fi ridaha, ridhonya Allah Ta'ala itu berada pada ridho ibunya, wa sukhtullahi fi sukhtiha, dan kemarahan Allah itu berada pada kemarahannya. Dari sini ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari dua halaman ini. Bagaimana efek besarnya seorang anak yang ia mendapatkan kemurkaan, kemarahan dari sang ibu. Bagaimana menjadikan seorang anak tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal dia sendiri ketika hidup di dunia, sebelum ia berada pada sekaratnya, sosok pemuda ini ahli bersedekah, ahli puasa, ahli salat, tapi ia pernah membuat jengkel dan marah ibunya, sementara ibunya belum meridainya, sementara ibunya belum memaafkannya, sementara ibunya masih ada kebencian, kemarahan pada hatinya. Apa yang terjadi? Ia tidak bisa melafadzkan syahadat, ia tidak bisa melafadzkan kata la ilaha illallah, ia tidak bisa melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau membakar anak ini, orang ini mau dibakar sekalian dengan Rasulullah. Ternyata ibunya mengampuninya. Ini untung ibunya mengampuninya, karena ketika ditanya kenapa ibunya marah, karena ternyata Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya daripada bundanya. Makanya di akhir kitab tadi, barang siapa yang ia mengutamakan istrinya daripada ibunya, ia akan mendapatkan laknatnya Allah, malaikatnya Allah, dan manusia semuanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat muhajir dan sahabat ansar. Dari situ saya berharap kepada santri-santri Ma'had At-Tamimi ini, kalian meskipun mencintai istrimu, ingat ibumu tetap nomor satu dibandingkan istrimu. Ketika ibumu butuh, kamu butuh, di waktu yang bersamaan datangi ibumu. Lebih baik kamu mungkin dimarahi istrimu, tidak apa-apa untuk sesaat, yang penting kamu tidak mendapatkan kemarahan dari bundamu, karena itu luar biasa efeknya ketika kamu sekarat, tidak bisa mentalqin, tidak bisa mendapatkan tidak bisa mendudukan talqin yang diucapkan oleh orang yang mentalqinmu, kan seperti itu. Maka dari itu kalian ini meskipun ada di Ma'had At-Tamimi ini, kalian itu sesekali kalau nelpon ibumu itu minta maaf, biar lancar rizkimu, lancar, kemudian kamu ngajinya itu tidak rewel, tidak ruwet, tidak sulit. Kamu bisa menikmati belajar hidup luar biasa. Jadi ibu, Sofi, Imam, Rahmat, minta maaf, minta ridhonya, minta doanya. Insya Allah keberkahan akan menyelimuti kalian.